Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 4. Apa kabar kamu di rumah sayang? Oke, baik. Hari ini kita belajar PJOK kelas 4 pada bab 3, yaitu variasi gerak dasar dalam permainan tradisional. Oke, coba kalian lihat. Itu siapa? Nah, itu Bapak Presiden Jokowi yang lagi melakukan permainan tradisional engklek, ya. Engklek itu namanya berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di Riau namanya stata, kalau di Jawa namanya Sunda Manda, dan lain-lain ya. Coba perhatikan gambar. Jadi gambar itu menunjukkan permainan tradisional, yaitu bermain engklek. Bermain engklek dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Apa itu permainan tradisional? Mengapa permainan tradisional dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh? Nah, permainan tradisional merupakan permainan yang berkembang di kalangan masyarakat. Permainan tradisional timbul karena adanya kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat. Permainan tradisional itu termasuk aset yang berharga bagi bangsa kita. Dalam permainan tradisional terdapat berbagai macam gerak dasar. Nah, berbagai gerak dasar dalam permainan tradisional diantaranya adalah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Oleh karenanya, karena banyak permainan tradisional, dan permainan tradisional itu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh para pemainnya. Tahukah kamu permainan tradisional lainnya? Ayo. Dan bagaimana variasi gerak berjalan, berlari, melompat, dan melempar dalam permainan tradisional? Ayo, mari kita pelajari bab ini ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita kuasai pada bab ini: memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Kemudian yang keterampilannya mempraktikkan variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional. Ya, tujuan pembelajaran kita: pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, variasi gerak berjalan dalam permainan tradisional Bakia. Nih, berjalan itu merupakan salah satu gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat atau lokomotor. Nah, gerak berjalan dilakukan dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Gerak berjalan dilakukan dalam permainan Bakia dan ular naga. Tahu ya apa itu permainan ular naga? Nah, ada berbagai variasi gerak berjalan dalam permainan Bakia dan ular naga. Ayo kita pelajari. Nah, dalam permainan Bakia, bagaimana cara melakukannya? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Permainan Bakia itu dimainkan oleh 2 sampai 3 orang. Permainan Bakia merupakan salah satu permainan yang dilakukan dengan menggunakan gerak berjalan. Dalam permainan Bakia terdapat variasi gerak berjalan. Nah, variasi gerak berjalan dalam permainan Bakia adalah berjalan ke depan, berjalan ke samping, berjalan dengan cepat, dan berjalan dengan kompak. Ya, itu dia, seperti itu dia.
Jadi permainan bakia ini membutuhkan kerjasama yang baik dalam melakukannya. Nah, kalau di pertandingan itu harus lebih kompak lagi supaya bisa menang. Dan permainan bakia ini sering dilakukan, sering dipertandingkan di dalam acara 17 Agustus. Ya begitu ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Dia ada berjalan ke depan, berjalan ke samping ya. Bagaimana melakukan berjalan ke depan? Berjalan ke depan dalam permainan bakia dengan dilakukan berdiri tegak, pandangan mengarah ke depan. Langkahkan kaki ke depan secara bergantian. Ayunkan tangan bersilangan dengan langkah kaki. Nah, seperti itu, berjalan ke depan. Selanjutnya, berjalan ke samping. Bagaimana cara melakukannya dalam permainan bakia? Berjalan ke samping dalam permainan bakia dapat dilakukan ke samping kanan dan ke kiri. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua tangan lurus di samping badan. Berjalan ke kanan dilakukan melangkahkan kaki kanan ke samping kanan dan kaki kiri mengikuti langkah kaki kanan. Berjalan ke samping kiri dilakukan dengan melangkahkan kaki kiri ke samping kiri dan kaki kanan mengikuti langkah kaki kiri, begitu. Nah, bagaimana cara melakukan berjalan cepat? Permainan bakia ini berjalan cepat dilakukan agar cepat sampai ke garis finish. Bagaimana cara melakukannya? Berjalan cepat dalam permainan bakia dilakukan dengan melangkahkan kaki ke depan secara bergantian. Langkahkan kaki dengan cepat, kemudian ayunkan tangan bersilangan dengan langkah kaki. Contoh, kalau kaki kanan yang dilangkahkan, maka tangan yang kiri yang diayunkan. Begitu sebaliknya, kalau kaki kiri yang dilangkahkan, maka tangan kanan yang diayunkan. Apalagi yang keempat, berjalan kompak. Ya, pertama, awalannya itu dilakukan dengan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, berjalan kompak, dilakukan secara bersama-sama. Apabila melangkahkan kaki kiri, maka semua anggota juga harus melangkahkan kaki kiri agar dapat berjalan dengan kompak. Nah, misalnya, kasih aba-abanya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, saling berpegangan tangan dan memegang pundak. Ya, seperti contoh itu ya. Nah, berikut permainan bakia yang akan Ibu putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6A akan melakukan permainan bakia. Dari saya, nama saya Zakir Rosid Hasibuan. Nama saya Andre Fajar Saputra. Nama saya Fadlan Arifin. Nama saya Alwan Alfarida Sibuan. Nama saya Muhammad Abdul Reza. Nama saya Andika Pratama. Baiklah, mereka akan melakukan permainan bakia dimulai dari kelompok Jaki. Silahkan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Baik, sekarang kelompok Alwan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, baiklah. Sekarang kelompok 3 ini akan melakukan pertandingan antara kelompok Jaki dan kelompok Alwan. Dimulai dari sekarang.
1, 2, 3. Bodohan yang patah lagi. Ah, terus, 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 terus. Nah, tadi sudah kita saksikan ya. Nah, kita lanjutkan dengan variasi berlari dalam permainan tradisional bentengan. Nih, variasi berlari dalam permainan bentengan itu dilakukan larinya sangat bervariasi. Ada berlari ke depan, ada berlari ke belakang, ada berlari zigzag, dan ada berlari ke berbagai arah dan mengubah arah. Nah, dalam permainan bentengan ini membutuhkan kelincahan, ketangkasan, dan kecepatan. Ya, apa tujuan dari permainan bentengan? Tujuannya adalah untuk mengambil alih benteng lawan. Mengambil alih benteng lawan dilakukan dengan cara berlari. Berlari merupakan gerak berpindah tempat atau gerak lokomotor begitu. Berlari merupakan melangkahkan kaki dengan cepat secara bergantian dan kedua kaki tersebut tidak menjejak ke tanah begitu. Jadi ada sikap melayangnya. Itulah berlari ya. Nah, yang pertama berlari ke depan termasuk salah satu gerak berlari yang sering dilakukan dalam permainan bentengan. Tujuannya apa? Untuk membebaskan teman yang sudah tertangkap. Selain itu, berlari dapat menyentuh benteng lawan. Berlari juga dilakukan dengan mengarahkan pandangan lurus ke depan. Kaki dilangkahkan ke depan secara bergantian dengan cepat. Tangan diayunkan bersilangan dengan langkah kaki. Posisi badan saat berlari dicondongkan ke depan. Nah, saat berlari arahkan gerakan kita lurus ke depan. Ya. Kemudian berlari ke belakang dapat dilakukan saat kita akan menyentuh benteng lawan yang sedang berusaha mengejar kita. Gerakan berlari dilakukan dengan melangkahkan kaki ke belakang secara bergantian. Melangkahkan kaki ke belakang dilakukan dengan cepat. Saat berlari, badan dicondongkan ke belakang. Posisi tangan mengepal lalu diayunkan ke depan dan ke belakang. Ayunan tangan dilakukan bersilangan dengan langkah kaki. Nah, selanjutnya ada berlari zigzag dalam permainan bentengan. Permainan bentengan itu harus memiliki kelincahan. Berlari zigzag salah satu untuk latihan kelincahan. Nah, saat bermain bentengan kita dituntut untuk memiliki kelincahan dan kecepatan. Mengapa demikian? Karena saat ada lawan yang akan menyentuh, kita dapat menghindari dengan melakukan zigzag. Kita harus cepat dan lincah agar tidak tersentuh lawan. Berlari secara zigzag dapat dilakukan dengan melangkahkan kaki serong ke kiri dan serong ke kanan secara bergantian. Badannya bagaimana? Nah, badannya dicondongkan ke depan, pandangan ke arah yang dituju begitu. Kemudian berlari ke berbagai arah. Saat lawan mengejar dan menyentuh kita dapat berlari ke berbagai arah untuk menghindari. Ya. Jadi kita dapat menghindari dengan melakukan berlari ke samping, ke depan, dan ke arah lainnya. Berlari mengubah arah. Berlari mengubah arah dilakukan saat kita akan menyentuh benteng lawan dan berusaha mengejar kita. Pada saat lawan mengejar, kita dapat melakukan gerak berlari ke belakang. Agar kita tidak terjatuh dan tertangkap, kita harus segera berbalik arah atau mengubah arah berlari. Setelah kita berbalik atau mengubah arah, lakukan gerakan berlari lurus ke depan dengan cepat. Nah,
Yuk, kita lihat video permainan bentengan. Ibu akan putarkan. Permainan tradisional bentengan diawali dengan menentukan tim dengan home Timpa Aleum Gambreng membagi tim putih dan tim hitam. Setelah terbagi, maka kedua kapten melakukan switch untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Setelah ditentukan siapa yang maju, maka permainan dimulai. Tim dibagi dua menjadi 5 melawan 5. Kemudian satu pemain maju ke depan bergantian satu sama lain sampai ada yang terkena bahkan tertangkap di area benteng pertahanan lawan atau kawan, maka dia harus dibebaskan dengan cara menyentuh tangan kawannya. Dalam peraturan permainan bentengan, pemain harus menyentuh bentengnya sendiri dulu untuk maju ke depan. Jika lawannya maju juga, maka ada istilah tua dan muda. Ketika kalah tua, menyentuh pemainnya, maka pemain tersebut tertangkap ke benteng pertahanan sendiri. Tapi begitu pula sebaliknya, jika dia tua dan yang muda, maka dia harus mengambil lawannya ke benteng pertahanannya. Dalam permainan bentengan, dinyatakan pemenang atau mendapatkan poin apabila lawan tersebut menyentuh benteng pertahanan lawan tanpa terkena oleh lawannya. Maka dinyatakan poin atau kemenangan untuk tim tersebut. Nah, tadi sudah kita saksikan bagaimana cara bermain bentengan. Kita lanjut ya, yang ketiga, variasi gerak melompat dalam permainan tradisional engklek. Pada permainan tradisional engklek, ada gerakan melompat ke depan dan ada melompat ke samping. Nah, bagaimana itu? Melompat ke depan dalam permainan engklek dilakukan dengan berdiri tegak. Pandangan mengarah ke depan, langkahkan satu kaki ke depan sebagai tumpuan, sehingga kedua tangan lurus ke depan, lalu ditolakkan kaki yang dijadikan tumpuan ke depan. Saat melayang, kaki yang ditolakkan diluruskan ke bawah dan kaki lainnya ditekuk ke belakang. Kedua tangan dibuka di samping badan dan dicondongkan. Mendarat dengan kedua kaki ditekuk dan tangan diluruskan ke depan. Setelah sampai pada kotak terakhir, mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Nah, bagaimana cara melompat ke samping? Melompat ke samping dalam permainan engklek dilakukan dengan berdiri tegak. Pandangan mengarah ke depan saat melompat ke kanan. Langkahkan kaki kanan ke samping kanan, lalu kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Nah, begitu juga dengan kaki yang kiri apabila melompatnya ke samping kiri. Nah, ini ada
Kemudian yang keempat, variasi gerak melempar dalam permainan tradisional boy-boyan. Ya, jadi permainan tradisional boy-boyan itu kalau di daerah Riau itu namanya bermain pecah piring begitu. Permainan boy-boyan dilakukan dengan menggunakan bola tenis atau bola kasti. Kita tidak bermain dengan menggunakan bola kertas yang digumpalkan dan menggunakan gelang. Bagaimana cara melakukan melempar bola melambung? Nih. Jadi pada permainan boy-boyan itu ada melempar bola secara melambung, mendatar, kemudian melempar bola memantul ke tanah, dan melempar bola menyusur tanah. Gambar pertama ini adalah melempar dengan cara melambung. Ya. Arah bolanya itu adalah dengan cara melambung gitu. Tangannya melewati atas kepala. Bagaimana cara melempar bola dengan mendatar? Sama, lemparan bolanya arahnya mendatar setinggi dada. Gitu. Nah, untuk selanjutnya menyusur tanah. Melempar bola dengan menyusur tanah dilakukan dengan menggelindingkan bola ke tanah. Kemudian melempar bola menyusur tanah sangat tepat dilakukan untuk merobohkan tumpukan pecahan genteng. Ya, jadi permainan boy-boyan pernah kamu lakukan ya. Cara melakukannya bagaimana? Pertama, pandangan kita berdiri tegak, lurus ke depan, kaki kiri dilangkahkan ke depan, kaki kanan di belakang. Pegang bola menggunakan tangan kanan, tarik tangan yang memegang bola ke depan, ke belakang. Kemudian ayunkan tangan memegang bola ke depan sehingga bola menggelinding di atas tanah. Saat melempar bola, arahkan pandangan ke sasaran dan condongkan badan ke depan saat melepaskan bola. Nah, anak-anak bisa lakukan kegiatan ini di rumah bersama teman ya. Di luar ruangan ya. Berikut contoh video permainan akan Ibu putarkan permainan boy-boyan. Saksikan ya anak-anak. Subscribe. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Rama Ceria. Teman-teman, semua akan bermain boy-boyan, tapi sekarang campur lagi. Teman-teman, siap nggak main boy-boyan? Siap. Benar. Tempat-tempat ya teman-teman. Ayo perwakilan cowok yang mau gamsit sama aku siapa? Ada apa? Ayo. Gamsit. Sit. Ya, teman-teman, aku yang ke satu nih. Ayo. Jadi cara mainnya bola dilempar ke batu sampai jatuh. Terus kalau udah sampai jatuh, kita benerin. Udah dibenerin, berarti kita tim cewek yang menang. Skornya sampai 3 koin aja ya. Kalau udah sampai 3 koin, berarti dia yang menang. Dimulai dari 0-0 tuh, lihat. Masih 0-0. Teman-teman, kita pakai pembatas dulu ya buat melempar. Lihat, ambil. Kita pakai karet ya. Oke. Gimana? Ya, gimana? Di sini. Ini di sini ya. Tim cowok, siap gak? Ayo mulai. 1, 2, 3. Nggak bisa. Lari. Gimana? Julia. Ayo sikap satu lagi.
Okay. Ya. Lili. Siapa ya? Ya, bismillah dulu. Putar balik dong. Cewek di sini lagi ya. Teman-teman, berarti tim cowok yang lempar. Dari patar dulu. 1, 2, 3. Ya. Lompat. Ayo lompat. Satunya ada nih. Nah, ya, aduh. Teman-teman, satu nih. Teman-teman, yang lemparnya tim cowok lagi ya, karena dia menang. Ayo mulai. 1, 2, 3. Ya. Ayo dong, Pak. Aku kaki nggak bisa nyampe juga. Teman-teman, cowok lagi yang lempar nih. Teman-teman, kan skornya 2-1. Jadi kita harus semangat, jangan bikin kendor. Kita lawan lagi. Tim cowok, siap dah? 1, Jadi tim cewek yang lempar ya. Lagi ya. Ini. Tuh, itu. Ini atau enggak? Ayo, teman-teman. Skornya 2-1 nih. Jadi tim cewek yang bagian lempar ya. Ayo. Enggak bisa. Ya. Oh no. Ya. Tim cowok, sekarang ambil tentuan. Ayo siap. 1, 2, 3. Ya.
begitu tadi permainan boy-boyan yang Ibu tampilkan. Asik ya, menarik ya anak-anak. Ya. Oke, sekarang Ibu rangkum pelajaran kita hari ini pada bab 3 kelas 4 ya nak ya. Berjalan merupakan gerak berpindah tempat. Gerak berjalan dilakukan dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Saat berjalan, badan dalam posisi tegak. Nah, kalau berlari, lari merupakan gerak melangkahkan kaki dengan cepat yang pada setiap langkahnya kedua kaki tidak menjejak tanah. Yang ketiga, melompat. Melompat merupakan gerak mendorong tubuh yang dilakukan dengan mengangkat kaki ke depan, bawah, dan ke atas dengan cepat. Dan yang keempat, melempar merupakan gerak yang dilakukan dengan membuang benda yang berada di tangan kita dengan jauh. Jadi, variasi gerak dasar berjalan, berlari, melompat, dan melempar bisa dilakukan dengan cara melakukan permainan tradisional ya. Sekarang ini permainan tradisional ini sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak kita, anak-anak ya. Anak-anak, Ibu harapkan jangan hanya bermain gadget atau main handphone terus. Silakan bermain di luar ruangan ya, supaya kita sehat dan bugar begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.